Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Jadi, untuk memenuhi tugas pada mata kuliah psikologi anak usia dini, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang perkembangan peran gender dan seks pada anak usia dini atau biasa dikenal PAUD. Sebelum kita mulai ke pembahasan, kita perlu tahu nih siapa saja sih anggota dari kelompok 6. Berikut anggota dari kelompok 6 ada Sevira Shelley, Evi Astria, Sandy Eresa, Shanti Dewi, Katerina Dia Ayu, Kalista Fidelia Vincent, Briliana Maifriska, Roro Asti Putri Lestari, dan Reza Chandra Aziza. Di sini kita punya tabel of discussion, yang dimana apa saja sih yang akan kita bahas pada presentasi kali ini atau pada video kali ini. Jadi di sini kita akan membahas 5 pembahasan. Yang pertama, peran gender dan seks. Yang kedua, perkembangan anak usia dini. Yang ketiga, perkembangan peran gender dan seks pada masa anak usia dini. Yang keempat, implikasi perkembangan gender dan seks pada masa anak usia dini. Dan yang kelima, permasalahan yang muncul pada proses perkembangan pada masa anak usia dini. A little introduction. Menurut Egan dan Perry, dalam Santrok tahun 2011, identitas gender merupakan kesadaran, pengetahuan, pemahaman, dan penerimaan, juga tidak lepas dari peran gender, yang merupakan serangkaian pola atau perilaku yang disesuaikan dengan budaya, harapan, dan lingkungan sekitar pada pria atau wanita. Sedangkan blog dalam Harlock tahun 1990 mendefinisikan peran seks yang merupakan gabungan sejumlah sifat yang diterima sebagai karakteristik pria atau wanita menurut budayanya. Nah, perkembangan bersifat kumulatif, artinya tahapan awal menjadi dasar tahapan perkembangan selanjutnya. Bila tahapan awal mengalami hambatan, maka akan menghambat pula perkembangan selanjutnya. Oke, pada slide ini kami menampilkan gambar anak laki-laki dan anak perempuan. Bisa dilihat bahwa penampilan mereka berbeda, mulai dari gaya rambut dan juga cara berpakaian. Inilah yang disebut dengan peran gender. Gender atau jenis kelamin merupakan istilah pensifatan atau pengelompokan dua jenis kelamin secara biologis. Pengelompokan ini terdiri dari sifat maskulin dan sifat feminin. Maskulin untuk laki-laki dan feminin untuk perempuan. Kedua jenis sifat ini terbentuk dari adanya sosial budaya yang terbentuk dari lingkungan sekitar kita. Melalui jenis sifat ini, individu memiliki pola perilaku, peran, tanggung jawab, dan sifat yang berbeda. Sehingga jika disimpulkan, gender merupakan serangkaian pola atau perilaku yang disesuaikan dengan budaya, harapan, lingkungan sekitar pada pria dan wanita. Gender merupakan atribut yang tidak dapat diubah. Pemahaman gender terbentuk sejak anak-anak berusia 6 bulan. Mereka mengetahui identitas gender dari figur seorang ayah yang berjenis kelamin laki-laki dan figur seorang perempuan berjenis dan figur seorang ibu berjenis kelamin perempuan. Sehingga peran gender merupakan kesadaran yang termasuk di dalamnya adalah pengetahuan, pemahaman, dan penerimaan seseorang sebagai pria atau wanita. Peran gender, menurut Miss, merupakan perilaku yang dipelajari dalam suatu masyarakat yang dikondisikan sebagai kegiatan, tugas-tugas, atau tanggung jawab yang patut diterima oleh laki-laki dan perempuan. Pengertian seks secara biologis, penis adalah organ produksi yang dimiliki oleh laki-laki, sedangkan perempuan adalah vagina. Perbedaan hormon secara sekunder dari kedua jenis kelamin yang ada dapat dilihat dalam kondisi fisik wanita yang memiliki kelenjar air susu pada payudara, sedangkan pada laki-laki tidak ada sehingga bagian dada pria terlihat rata. Focus definition of sex, separation of men and women. Anggapan orang tua sedikit aneh atau tabu memberikan atau mengajarkan anak tentang seks di usianya yang masih awal atau belum pantas
dan kebanyakan orang tua lebih mengarah pada tindakan perlindungan yang secara sadar atau tidak sadar membuat anak merasa terkekang, sehingga bisa saja di luar pengawasan anak tersebut tidak terkendali atau keluar batas. Nah, di sini terdapat gambar-gambar yang merupakan sebuah informasi tambahan yang bisa kalian baca sendiri. Bagaimana informasi-informasi terkait konsep dan teori gender, pemahaman perbedaan gender, terus tips mengenalkan konsep gender pada anak usia dini. Nah, di sini kalian bisa membaca informasi-informasi tambahan tersebut. Baiklah, sekarang kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu pengertian perkembangan anak usia dini. Anak usia dini ini adalah anak yang berada pada rentang usia antara 0 sampai 6 tahun. Pada usia tersebut, perkembangan terjadi sangat pesat. Berdasarkan hasil penelitian, sekitar 40% dari perkembangan manusia terjadi pada usia dini. Dengan demikian, usia dini dipandang penting dengan istilah usia emas atau golden age. Usia dini adalah masa yang paling tepat untuk menstimulasi perkembangan individu. Agar dapat memberikan berbagai perkembangan, maka perlu diketahui tentang perkembangan-perkembangan yang terjadi pada usia dini. Pengetahuan tentang perkembangan anak usia dini ini akan menjadi modal orang dewasa untuk menyiapkan berbagai stimulasi, pendekatan, strategi, metode, rencana, media atau alat permainan edukatif yang dibutuhkan untuk membantu anak berkembang sesuai kebutuhan anak pada setiap tahapan usianya. Bentuk perkembangan peran gender dan seks pada masa anak usia dini. Yang pertama, pentingnya mengenalkan gender. Pengenalan gender sebagai langkah awal untuk pendidikan seksual bagi anak penting dilakukan, karena berpengaruh pada pembentukan karakter dan sikap pada tahap perkembangan berikutnya. Yang kedua, waktu yang tepat untuk mengenalkan konsep gender. Pada dasarnya, anak sudah bisa dikenalkan tentang gender sejak umur 15 bulan. Pada saat itu, anak mulai memasuki fase anal. Fase anal adalah fase di mana anak-anak mulai paham tentang fungsi dari alat kelamin. Pada fase itu, anak mulai mempelajari perbedaan antara laki-laki dan juga perempuan. Yang ketiga, tahap mengenal gender. Pada anak usia dini, pengenalan gender terbatas pada perbedaan sifat dan perilaku antara laki-laki dan juga perempuan. Saat anak-anak sudah beranjak dewasa, pendidikan tentang gender ini terus berlanjut pada perbedaan peran antara laki-laki dan juga perempuan. Hurlok 1978-172 mengatakan, karena dasar-dasar penentuan peran gender telah diletakkan selama tahun-tahun pertama kehidupan, sehingga pengenalan peran gender perlu diberikan sejak usia dini untuk membantu anak menyadari sepenuhnya mengenai konsep diri mereka sebagai laki-laki dan perempuan secara utuh. Freud membagi perkembangan seksual anak menjadi beberapa tahap. Pertama, oral stage. Bayi memiliki puncak kenikmatan yang berada pada mulutnya, yakni kegiatan seperti mengunyah, menghisap, atau menggigit untuk mengurangi tekanan yang dirasakan. Kedua, anal stage. Pada tahap ini merupakan tahap sensitif anak dengan anus. Pada tahap ini, orientasi toilet dapat diberikan. 3. Felix stage merupakan tahap sensitivitas anak dengan alat kelaminnya. Pada tahap ini sebaiknya orang tua mulai mengenalkan nama dan fungsi dari anggota tubuhnya. Berikutnya, latency stage. Pada tahap ini, anak menaruh perhatian sangat khusus pada masalah seksual, mengembangkan keterampilan sosial, dan mengembangkan keterampilan intelektualnya. Kelima, genital stage. Tahap ini berlangsung pada masa anak sejak pubertas hingga masa dewasa, sehingga individu akan tertarik dengan lawan jenis dan ingin membangun hubungan yang lebih intim bersama orang lain. Oke, yang keempat, implikasi perkembangan peran gender dan seks pada masa anak usia dini. Seperti yang teman-teman bisa lihat, di sini kan kita ada 3 poin. Yang pertama, parents are the first goal for their children.
Second, from general knowledge to very sensitive knowledge. Parents have an important role in the development of children, especially the development of genders and sex roles in children. Yang intinya, tanpa orang tua, anak itu jadi kurang berkembang dan mengetahui apa yang seharusnya mereka ketahui, kayak gitu. Karena orang tua itu bagi kita sekolah yang bisa memberi kita pengetahuan yang lebih-lebih, kayak bahkan sampai intim atau mendalam termasuk peran gender dan seks dalam perkembangan maupun edukasi itu tadi. And with the development of sex education provided by parents, the child become more aware of what other people can and cannot do to him or her. Nah, dari sini kita tuh udah pasti tahu kan, kalau anak itu bisa jadi lebih paham tentang apa yang boleh sama yang nggak boleh dilakukan. Soalnya, anak usia dini itu lebih rentan dan harus lebih pelan-pelan proses ngajarin tentang sex or gender of education itu sendiri. That's why, di slide ke-8, kalian bakal baca info-info tentang konsep gender dan seks yang nggak kita kasih judul, terutama gimana caranya supaya kita itu bisa memberi pembelajaran mengenai konsep gender dan seks dengan usia mereka yang masih tergolong kecil atau muda, kayak gitu. Oke, next. Yang kelima, permasalahan yang muncul pada proses perkembangan masa anak usia dini. Faktor permasalahan yang muncul pada perkembangan, yang pertama, perkembangan fisik motorik. Perkembangan fisik setiap anak itu berbeda. Perkembangan fisik dapat dialami anak akan mempengaruhi proses perkembangan motoriknya. Menurut Chris Dakota dan Sri Mariyati 1994, dalam perkembangannya mungkin ditemukan beberapa hambatan antara lain sebagai berikut: A. Gangguan fungsi panca indera, B. Cacat tubuh, C. Kegemukan atau obesitas, D. Gangguan gerak peniruan atau stereotipik. Yang kedua, perkembangan kognitif. Gen tampaknya mempengaruhi pembentukan sistem saraf otak yang mengatur perilaku, misalnya peningkatan fungsi otak dan perkembangan hormon pertumbuhan yang normal. Dapat memungkinkan anak-anak untuk tertawa, berbicara, berjalan, dan pada tingkat yang sesuai dengan usianya. Dengan kata lain, anak mengembangkan perilaku tertentu yang sangat bergantung pada persiapan atau kematangan organ biologis dan pertumbuhan fisik. Yang ketiga, perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa ini merupakan kemampuan mengembangkan bahasa merupakan aspek yang penting yang harus dikuasai anak. Namun tidak semua anak dapat menguasai keterampilan ini. Misalnya anak yang nggak bisa kesulitan untuk menguasai atau berbicara huruf R, F, atau sebagainya. Yang keempat adalah permasalahan perkembangan sosial. Beberapa masalah sosial yang sering dihadapi anak adalah rasa superior yang tinggi dan tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan baru atau anak yang pemalu. Yang kelima, permasalahan dengan perkembangan emosinya. Ekspresi emosi pada anak mudah dan cepat berubah. Rangsangan yang sering membangkitkan emosi pada anak adalah keinginan yang tidak dapat dipengaruhi dengan ekspresi yang tidak terkendali. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Dan apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.